Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, akan kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita yang saat ini akan kita ngambil tema terkait dengan review media sosial yang beberapa waktu lalu kita sampaikan. Pembahasan kita terkait dengan bagaimana lembaga dakwah dalam memanfaatkan media sosial dan media online. Maka kali ini kita akan mencoba menyampaikan bagaimana review media sosial dan media online. Mengapa? Karena nanti review media sosial dan media online itu menjadi bagian dari tugas akhir mata kuliah manajemen dakwah. Oleh karena itu mari kita bahas bersama-sama bagaimana kita mereview dan bagaimana nanti kita membuat laporan. Di lampiran nanti akan kita sampaikan juga beberapa lampiran terkait dengan bagaimana tata cara mereview. Oleh karena itu mari kita bahas bersama-sama bagaimana review media sosial dan media online ini kita lakukan. Pertama, kita perlu kita ketahui dulu bagaimana tujuan mereview itu. Jadi sebelum kita memulai mereview itu, kita menyampaikan apa tujuan kita mereview itu. Yang pertama, apakah dalam rangka untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas dakwah digital itu. Yang kedua, untuk melihat bagaimana respon audiens. Yang ketiga, untuk mengukur citra lembaga dakwah itu di media sosial. Dan yang keempat, untuk perencanaan konten dakwah berikutnya. Jadi dalam mereview media sosial itu yang kita cari adalah 4 hal. Yang pertama, untuk mengukur efektivitas bagaimana di media dakwah di lewat digital itu. Yang kedua, respon audiens. Yang ketiga adalah bagaimana mengukur citra lembaga dakwah itu. Dan yang keempat tentang bagaimana perencanaan konten-konten berikutnya. Ini tujuan untuk mereview media sosial maupun media online. Selanjutnya, bagaimana kita ingin menentukan kriteria efektivitas dakwah di lewat digital ini. Ada beberapa hal yang perlu kita tentukan dulu dari aspek pesannya, dari aspek medianya, dari aspek engagementnya, kemudian juga respon audiensnya maupun juga dalam perubahan sikap yang sebagaimana telah kita diskusikan beberapa waktu lalu. Yang pertama, pesan dakwah. Bagaimana kemudian pesan itu efektif atau tidak, ini bisa kita lihat indikatornya. Yang pertama adalah pesan dakwah itu bisa efektif apabila relevan, jelas, sesuai dengan syariat Islam, kemudian mudah dipahami. Ini 1 relevan, 2 jelas, 3 sesuai dengan syariat, 4 ini mudah difahami. Paling tidak ini pesan itu memiliki indikator efektif apabila 1 relevan, 2 jelas, 3 sesuai dengan syariat, kemudian keempat mudah difahami. Ini dari sisi aspek pesan. Aspek media. Jadi media yang dipakai apa? Apakah efektif itu apabila tepat sasarannya, tepat sasaran dalam penggunaan medianya. Karena di situ kita bicara terkait dengan segmentasinya. Misalkan Instagram, YouTube, TikTok, podcast. Ini bagaimana kemudian secara visual, secara narasi itu dapat menarik ya. Karena dalam penggunaan media sosial atau media online itu punya segmentasi sendiri-sendiri. Misalkan Instagram, anak-anak muda, YouTube mungkin juga ini umum, TikTok ini sekarang juga anak muda, podcast ini, atau mungkin juga terkait dengan penggunaan media lain, Facebook dan sebagainya. Ini sangat tergantung dengan segmentasi yang akan menjadi sasarannya seperti apa. Ini sehingga efektivitas bisa kita ukur. Yang ketiga tentang engagement. Ini engagement itu banyak interaksinya seperti apa, bagaimana like-nya, bagaimana komentarnya, bagaimana share-nya, bagaimana save ya. Ini saya kira bisa diketahui sejauh mana masing-masing media itu dimanfaatkan oleh publik ya.
Yang keempat adalah bagaimana respon audiens. Mereka like-nya, jempolnya itu ke atas atau ke kanan, positif atau negatif. Ini menunjukkan tentang pemahaman maupun juga ketertarikan dari sasaran dakwah atau matnu itu. Maka apa efektif atau tidak itu juga tergantung nanti kita lihat bagaimana respon dari audiens. Yang terakhir tentu perubahan sikap. Setelah indikator efektif atau tidak itu perubahan sikap dari pengguna media sosial, khususnya adalah audiens, responnya seperti apa dan sebagainya. Apakah terjadi peningkatan kesadaran atau perubahan perilaku positif, ya. Ini bisa kita ketahui lewat testimoni, lewat survei, atau juga saya kira lewat interaktivitas di dalam media itu. Ini saya kira kriteria-kriteria bagaimana dakwah lewat digital itu efektif atau tidak. Ini kriteria-kriterianya bagaimana mengukur indikator dari efektivitas itu. Selanjutnya, penentuan objek review. Kalau media online ini bisa kita lihat websitenya, misalkan website dakwah ya, misalkan ada NU Online, ada Suara Muhammadiyah, atau media-media lain yang di situ terkait dari website maupun juga dari portalnya atau mungkin dari blog-blognya. Di situ kita bisa lihat seperti apa penentuan objeknya. Yang kedua, dalam media sosial kita lihat akun Instagramnya, YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya dari lembaga-lembaga dakwah atau dari dai-dai tertentu ya. Karena dai-dai tertentu mereka punya channel yang di situ saya kira juga bisa kita ketahui terkait dengan aktivitas dakwah mereka. Jadi menentukan objek review sangat penting ini. Kemudian bagaimana metode reviewnya atau metode bagaimana data-data itu dikumpulkan ya. Di situ ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan konten analisisnya, yang kedua digital etnografinya. Terkait dengan konten analisis, karena kita akan menilai jenis konten dakwah ya. Ini sifatnya tausiah, ini berita, ini edukasi, ini opini dan lain-lain. Saya kira ini perlu kita tentukan dulu seperti apa dalam nanti akan membuat konten analisisnya. Yang kedua, frekuensi postingannya. Frekuensi itu adalah apakah itu diposting secara rutin atau mungkin hanya temporer dan sebagainya. Kemudian juga narasi dan bahasa yang digunakan. Narasi itu bisa kita lihat dalam paparan-paparan maupun juga bahasa yang digunakan itu seperti apa, sehingga nanti bisa kita analisis. Yang selanjutnya adalah kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan tujuan dakwah. Kita perlu mengerti tentang nilai-nilai Islam karena kita ingin menganalisis itu apakah konten ini atau media sosial itu atau media online itu terkait dengan dakwah atau tidak, atau mereka sesuai dengan Islam atau tidak. Apakah mereka itu menggunakan itu dalam rangka dakwah atau tidak. Maka di situ kita perhatikan betul konten-konten yang ada di dalam itu, sehingga kita bisa menganalisis apakah ini nanti akan memiliki nilai Islam atau mungkin juga ini bagian dari aktivitas dakwah. Ini terkait dengan kontennya. Terkait dengan etnografi digitalnya itu kita perlu mengamati bagaimana interaksi antar netizen atau interaksi antar audiens terhadap konten dakwah itu. Bagaimana, apakah kemudian mereka justru mencemooh, mereka juga memberikan komentar-komentar negatif atau positif, karena ini adalah bagian dari interaksi. Bagaimana ini bisa dikatakan sebagai konten dakwah atau bukan, nanti perlu data-data itu bisa kita kumpulkan lewat digital etnografi. Kemudian bagaimana komentar, like, share-nya dan juga engagement yang lain. Jadi misalkan komentar-komentarnya positif atau negatif, kemudian ketika mereka like-nya seperti apa kemudian mereka share kepada orang lain. Ini juga memberikan gambaran bahwa itu bagian dari data-data yang harus kita pahami. Bagaimana kemudian monitoringnya seperti apa ya. Jadi media monitoring toolnya seperti apa, apakah menggunakan tool seperti Outsuite, ada social mention atau brand untuk mengukur jangkauan daripada media itu sendiri. Kemudian juga bagaimana tren percakapannya, apakah selalu positif atau negatif atau seperti apa. Ini pengumpulan data-data dikaitkan dengan namanya
media monitoring tool, ada alat-alat untuk memonitoring dalam media. Kemudian yang keempat, ini adalah wawancara atau survei audien untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap konten dakwah online tersebut atau konten dakwah media sosial tersebut ya. Ini bisa kita lewat wawancara atau survei yang kemarin juga sudah kita sampaikan di bagaimana ketika kita menulis media sosial. Selanjutnya bagaimana kemudian menganalisa data ya. Jadi analisa data bisa dilakukan lewat kuantitatif ya, ataupun juga kualitatif ya. Misalkan kuantitatif, jumlah pengikutnya berapa, tayangannya berapa, komentarnya seperti apa, di-share berapa kali, kemudian di-retweet berapa kali, bagaimana kemudian waktu menonton. Karena kadang-kadang misal di YouTube yang seperti pengalaman saya mengajar lewat YouTube ini, mereka hanya melihat sekilas. Ini bisa kita ketahui mereka melihatnya berapa menit, misalkan durasinya 45 menit, tapi kadang-kadang mahasiswa juga hanya melihat 1 menit, 2 menit, 5 menit dan sebagainya. Ini mungkin karena terlalu panjang dan sebagainya. Itu juga bisa kita ukur, kita analisis lewat kuantitatifnya, waktunya seperti apa, durasinya seperti apa, waktu nontonnya ini. Kemudian yang kedua kita analisa lewat kualitatif, makna pesan dakwahnya seperti apa, gaya komunikasinya seperti apa, daya tarik visualnya seperti apa, kekuatan naratifnya seperti apa. Ini bisa kita analisis terkait juga dengan kontennya ini dibuat serius atau tidak, hanya asal-asalan tidak. Ini bisa kita lihat dari beberapa tayangan-tayangan yang ada di dalam media tersebut, media sosial maupun media online. Maka di situ bisa kita ukur secara kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana data-data itu bisa kita analisis lewat pendekatan SWOT ya. Satu, SWOT analisis. Yang kedua tentang analisis semiotika. Yang ketiga tentang analisis framing. Saya kira anak-anak komunikasi terkait dengan pendekatan analisis ini sudah tidak asing lagi, terutama SWOT analisis, semiotik maupun juga framing ini saya kira. Nah, ini sebagaimana di dalam mata kuliah metode penelitian di komunikasi penyiaran, maka analisis ini penting nanti sebagai awal dari kita akan menyusun skripsi. Maka review itu menjadi penting. Sekali lagi saya sampaikan ada 3 pendekatan, nanti SWOT, kemudian semiotik maupun framing, tergantung media-media yang dipakai ya, tergantung bagaimana mereka memanfaatkan media itu, online maupun juga sosial, itu tergantung nanti dari masing-masing para pelaku dakwah seperti apa. Bagaimana kemudian menganalisis tanggapan dari audien? Kita perlu melakukan cek ya, komentar-komentarnya seperti apa. Apakah mereka merasa terbantu? Kemudian yang kedua, kemudian testimoni yang kemudian menyatakan perubahan sikap. Kemudian juga apakah ada audien yang bertanya lebih lanjut. Ini berarti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, maka di situ menunjukkan minat lebih mendalam misalkan. Karena berarti kan di situ ada interaktifnya atau interaktivitinya cukup kuat, atau karena ini menyangkut juga dengan perubahan-perubahan sikap maupun juga terkait dengan pemahaman, kemudian impact daripada media-media yang dipakai dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Maka itu bisa kita analisis ya. Maka kemudian contoh analisis ya, misalnya nanti perlu kita sampaikan kalimat-kalimat yang muncul dalam analisis itu. Misalkan contoh kita sampaikan, dakwah digital yang dilakukan oleh akun Tausiah Cinta melalui konten video pendek Instagram menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah tayangan yang mencapai 10.000 viewer per postingan, komentar positif dari audien, serta banyaknya konten yang dibagikan ulang. Pesan yang disampaikan sederhana, kontekstual, dan dibawakan dengan gaya santai, menjadikan pesan dakwah mudah diterima, terutama di kalangan muda. Ini contoh, nanti analisisnya seperti itu. Dan itu hanya nanti tentu lebih panjang dari ini, karena ini kan hanya gambaran singkat bagaimana kita menganalisis dari konten yang telah diposting, yang telah diupload lewat media online maupun media sosial. Ini contoh-contoh ketika kita menganalisis seperti itu.
Bagaimana kemudian menyusun laporan? Sebenarnya nanti dalam menyusun laporan itu sudah kami siapkan tentang template-nya seperti apa, sudah kita siapkan. Jadi nanti di akhir pembahasan ini nanti atau lewat grup nanti akan kita sampaikan bagaimana template-nya seperti apa. Nah, tetapi paling tidak perlu kita sampaikan di sini bahwa penyusunan laporan dan rekomendasi, misalkan temuannya apa, temuan utamanya apa, konten dominannya apa, respon publiknya seperti apa, yang tadi seperti dalam analisis itu kita jelas di situ kita sampaikan. Yang kedua tentang kelebihan dan kelemahan konten dakwah, itu juga temuannya seperti apa. Kemudian ada rekomendasi perbaikan, misalkan jenis konten yang perlu ditingkatkan, waktu posting terbaik seperti apa, gaya bahasa yang harusnya seperti apa. Ini saya kira juga penting untuk difahami bersama-sama di dalam penyusunan laporan. Saya kira cukup itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan, karena di dalam membuat review nanti akan kita sampaikan kembali lagi template-nya seperti apa. Saya kira ini teman-teman sekalian, ini gambaran sederhana terkait bagaimana kita membuat review ya. Tapi nanti akan kita sampaikan diikuti dengan template yang saya kirim lewat grup kelas ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.